Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Yun. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini gua take voice-nya pagi, bener-bener pagi, karena bentar lagi mau gotong royong di masjid untuk lebaran motong embek. Waduh. Jadi ya sebelum kita mulai gotong royong, kita take voice dulu si Yun. Dan ini mungkin siang lah, jam 12 atau jam 1 lah. Yuk langsung aja kita gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini di dalam lembar aja obat, para Medicine King mereka semua memanggil jamur immortal untuk dapat membantu mereka mengusir para kultivator manusia. Dan kemunculan dari jamur immortal justru malah menarik perhatian bagi para kultivator ini. Dan di sini mereka semua ingin segera menaklukkan jamur immortal itu. Dan di sini si botak tanpa pikir panjang dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menyerang jamur ini. Dan tentunya hal itu membuat jamur ini dapat kesal ketika dia digeplak oleh si botak itu, hingga membuat dirinya akan melawan si botak ini. Namun si botak dengan kemampuan yang dia miliki, dia pun yakin kalau dia dapat menaklukkan jamur ini. Tapi nyatanya di sini dia justru malah dipijak dipijak oleh jamur biru ini. Namun si botak ketika dia dipijak-pijak dan juga ditindih oleh jamur ini, dia pun sungguh sangat kesal dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia mencoba untuk dapat bangkit lagi. Tapi ketika dia mencoba untuk dapat bangkit di sini, dia pun tertangkap oleh ranting-ranting dan juga akar yang dimiliki oleh para Medicine King. Dan itu membuat si botak ini dia pun diseret dan ditangkap oleh para Medicine King itu. Sedangkan untuk jamur biru ini, dia gak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan orang tua ini. Dan dia menyerahkannya kepada rekan-rekannya para Medicine King yang lainnya. Dan tentunya hal itu membuat para Medicine King yang lainnya mereka pun sungguh sangat senang. Karena ini adalah waktunya bagi mereka untuk memberikan sebuah pelajaran kepada para kultivator yang ada di tempat ini. Dan untuk si botak tentunya dia pun langsung keringat dingin, karena dia juga tahu kalau dia benar-benar bakal tamat. Dan dia juga berpikir apakah dia akan mendapatkan perilaku yang sama di 100.000 tahun yang lalu ketika dia masih kroco. Dan itu jika terjadi, maka ini adalah sebuah penghinaan bagi dirinya kedua kalinya di dalam lembar Raja Obat, ujar dari si botak ini. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Jun dan juga kelompoknya mereka menghadapi Medicine King bersama-sama. Walaupun saat ini Jun dia tidak turun tangan, tapi di sini Jun dia juga merasakan energi spiritual yang sangat kuat yang luar biasa dari arah lain, hingga membuat Jun dia pun tertarik dan juga tahu kalau sepertinya ada sesuatu yang sungguh sangat menarik di ujung sana, ujar dari Jun. Dan di sini Jun dia juga berpikir jangan-jangan ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh pemilik tempat ini, pikir dari Jun. Dan tentunya hal ini menarik perhatian dari Jun. Sedangkan untuk rekan-rekan dari Jun sendiri, saat ini mereka telah melakukan aksi yang membuat Medicine King ini dia pun memohon ampun dari para orang-orang ini. Dan dia juga mengatakan apapun yang diminta oleh orang ini akan dia berikan. Dan dia memohon untuk dapat menghentikan tindakan mereka yang menyakiti dirinya. Dan dia juga mengatakan, senior, aku baru saja lewat ke tempat ini dan aku tidak sengaja bertemu dengan kalian. Dan aku bukanlah orang yang berasal dari kelompok yang sama yang telah mengganggu manusia, ujar dari jamur ini yang memohon untuk dapat dilepaskan. Dan dia juga mengatakan apapun yang diinginkan dari orang-orang ini akan dia berikan, ujar dari pohon besar itu. Namun di sini untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dia menginginkan buah yang ada di atas dari pohon itu. Oh baiklah, selama kau akan melepaskanku, aku akan memberikannya, ujar dari pohon besar ini. Sini pohon besar ini dia juga mengatakan kalau buah yang dia miliki adalah buah spesial yang tidak boleh sampai dimakan oleh binatang roh dari pohon ini. Dan di sini pohon ini dia pun menjatuhkan semua pohon yang dia miliki, dan itu semua akan menjadi milik kultivator ini. Tapi tolong lepaskan dirinya, ujar dari pohon besar itu. Dan untuk pria tua ini dia pun melihat buah itu, dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah buah spesial, buah legendaris yang memang ini bukankah ini adalah primordial gila, ujar dari orang tua ini. Dan dia juga mengatakan jika saja mengkonsumsi buah ini maka akan meningkatkan kemampuan bintang, tubuh spesial bintang yang dimiliki oleh nona mudanya. Jadi ini akan sangat amat bermanfaat untuk nona mudanya, ujar dari orang tua itu. Dan di sini orang
orang tua ini dia juga mengatakan bahkan sekte mereka telah mencari buah ini sampai ke seluruh penjuru benua. Dan dia juga mengatakan kalau ini adalah sebuah immortal yang sungguh sangat luar biasa. Dan sekarang kita telah mendapatkannya puluhan sekaligus. Wah, luar biasa. Ujar dari orang tua ini yang mendapatkan buah spesial yang memang telah dia cari selama ini. Dan untuk gadis ini dia juga mengatakan jika dia mendapatkan buah ini tentunya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan dia juga mengatakan kalau tidak sia-sia mereka pergi jauh-jauh ke dalam tempat yang mengerikan seperti ini. Ujar dari gadis itu. Namun di sini untuk pohon besar ini dia pun setelah dia memberikan semua buah yang dia miliki dia pun meminta izin untuk dapat pergi. Senior, bisakah aku pergi sekarang? Ujar dari pohon besar yang membuat Xiaohong ya, pergilah kau. Ujar dari Xiaohong yang membuat pohon itu pun langsung acir jika dia diizinkan untuk pergi. Sedangkan untuk Jun, dia pun mengatakan kepada rekan-rekannya kalau dia merasakan aura yang sungguh sangat kuat di ujung sana. Dan mungkin saja itu adalah aura yang dimiliki oleh pemilik tempat ini. Ujar dari Jun. Mendengar apa yang diucapkan oleh Jun tentunya membuat Xiaoli pun sungguh sangat senang. Dengan begitu bukankah mereka akan mengungkapkan rahasia dari lembaran jawaban? Ujar dari Xiaoli. Tapi untuk Xiaohong mendengar kalau Jun merasakan aura yang sangat kuat di sekitaran tempat ini membuatnya pun bingung. Bagaimana bisa Jun merasakannya sedangkan dirinya nggak ngerasain apa-apa? Ujar dari Xiaohong. Namun di sini untuk gadis biru ini yang sebelumnya pakai baju kuning nggak salah, dia memberikan buah itu kepada Jun dan dia mengatakan kalau buah ini adalah buah spesial yang sangat luar biasa. Jadi akan memberikannya kepada Jun dan ini juga semua bisa didapatkan karena berkat bantuan dari Jun. Tapi untuk Jun dia pun mengatakan ya nggak perlu juga, nggak perlu. Ujar dari Jun. Dan mendengar Jun yang tidak mau mendapatkan buah ini tentunya membuat mereka juga jadi bingung. Tapi di sini mereka juga menganggap Jun adalah orang yang sungguh sangat luar biasa dan mereka juga telah berhutang budi kepada Jun. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan kepada Jun jika saja di masa depan Jun membutuhkan bantuan dari sekte mereka maka datanglah dan jangan ragu ke tempat mereka. Ujar dari orang tua ini. Oke, sambut dari Jun. Dan kini beberapa saat kemudian Jun dan juga kelompoknya mereka pun mendatangi tempat yang dicurigai oleh Jun. Dan di sini ketika mereka datang ke tempat ini mereka pun kaget dengan apa yang mereka lihat karena ternyata saat ini di hadapan mereka dapat melihat kalau ternyata ada banyak Medicine King yang telah menaklukkan para kultivator manusia. Bahkan mereka memperlakukan para kultivator seperti binatang ternak. Namun di sini yang menjadi perhatian adalah ketika Xiaoxi dia melihat ada sosok yang tidak asing bagi dirinya. Master, lihatlah itu yang digantung itu. Ujar dari Xiaoxi yang membuat Jin. Itu. Sudah berapa lama dia menggantung seperti itu? Ujar dari Jun yang melihat kalau ternyata itu adalah si botak ini, si biksu tua yang kini ditangkap dan juga digantung gak tuh. Bahkan saat ini di kepalanya ada kotoran burung gak tuh. Selain itu juga di bawah sana kini para kultivator mereka semua pun diperbudak oleh para Medicine King. Mereka semua dipermalukan oleh merah Medicine King itu. Namun melihat itu semua membuat Jun dia pun merasa sedikit kasihan juga, iba juga. Para penguasa yang ada di wilayah timur kini justru malah mereka menjadi mainan para Medicine King. Sungguh sangat ironi. Ujar dari Jun. Menurut Xiaoli ketika dia melihat banyak sekali Medicine King dia pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa karena dapat menaklukkan para master besar. Ujar dari Xiaoli. Tapi kedatangan dari Xiaoli dan juga Jun serta kelompoknya tentunya menarik perhatian bagi para Medicine King yang lainnya. Sini mereka juga meminta kepada Jun dan juga kelompoknya untuk segera berlutut di bawah kaki mereka. Dengan cara begitu mungkin saja mereka akan mengampuni Jun dan juga kelompoknya. Ujar dari para Medicine King itu. Tapi untuk Jun, wow. Dengar ada sosok yang meminta kepada dirinya untuk berlutut tentunya membuat Jun dia ingin tahu siapa yang berani berbicara seperti itu. Ujar dari Jun. Tapi untuk si botak ketika dia melihat Jun datang dan juga kelompoknya yang membuatnya pun merasa iba dan dia juga berpikir dan juga mengatakan di dalam hati kalau Jun juga akan mendapatkan nasib yang kurang lebih sama dengan dirinya. Nikmatilah waktumu sebagai manusia sekarang, kau akan menyesal. Ujar dari orang tua ini yang berpikir kalau Jun akan bernasib sama dengan dirinya. Sedangkan untuk Medicine King ketika dia melihat pemuda berambut perak membuat dirinya pun
kaget dan dia juga tahu kalau sepertinya dia adalah sosok yang telah mengalahkan dua Medicine King yang lainnya. Namun di sini dia juga mengatakan kalau dia telah didukung oleh Jamur Immortal dan dengan bantuan dari Jamur Immortal maka kau akan menjadi mainan kami, ujar dari Medicine King ini. Dan dia meminta kepada rekan-rekannya untuk memanggil Jamur Immortal, memanggil ketua mereka, dan hal itu pun membuat para Medicine King yang lainnya mereka juga kini bersorak-sorak untuk meminta bantuan dari Jamur Immortal untuk dapat mengurus Jun. Mendengar para Medicine King yang kini meminta bantuan, tentunya hal itu menotis bagi mereka semua. Mereka pun berpikir bagaimana mungkin seorang Medicine King meminta bantuan, yang artinya sosok yang ada di balik ini semua jauh lebih kuat daripada mereka semua, hingga membuat orang-orang ini mereka semua mulai keringat dingin. Tapi tidak dengan Jun, justru dia malah ingin bertemu siapa dalang di balik ini semua, siapa yang paling kuat di antara mereka semua, ujar dari Jun. Dan ternyata di sini ketika para Medicine King meminta bantuan dari Jamur Immortal, ternyata lah Jamur Immortalnya hilang. Dan tentunya hal itu membuat mereka pun kesal karena mereka harus kembali menarik jamur itu untuk membantu mereka. Dan benar saja tak lama setelahnya kini Jamur Immortal dia pun datang. Pun kedatangan dari Jamur Immortal yang memang memancarkan energi yang cukup kuat hanya membuat Jun dia bertanya, "Hei, jadi apakah kau makhluk terkuat yang ada di tempat ini?" ujar dari Jun. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh gadis ini. Dia nggak percaya kalau jamur ini adalah sosok terkuat karena bentuknya imut, ujar dari gadis ini, yang membuat jamur ini dia pun sungguh sangat kesal ketika dia diejek seperti itu. Tapi melihat kalau ini adalah Jamur Immortal membuat Xiaohong dia pun kaget karena dia tidak menyangka kalau ternyata ini adalah Jamur Immortal, jamur yang terkenal legendaris itu, ujar dari Xiaohong. "Hei, benarkah? Jadi apakah dia sekuat itu?" tanya dari Jin. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Xiaohong, di mana Xiaohong dia juga mengatakan kalau rumornya jika kita mengkonsumsi jamur itu maka kita akan mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan rumornya kita juga akan mendapatkan kehidupan abadi, ujar dari Xiaohong. Dan itu adalah sebuah obat legenda yang terkenal sepanjang masa, ujar dari Xiaohong. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang tua ini, di mana dia juga pernah mendengar rumor tentang Jamur Immortal. Dan dia juga mengatakan jika saja mendapatkan ini semua maka mereka semua benar-benar akan sukses besar. Tapi orang tua ini dia juga mengatakan kepada Jun untuk berhati-hati karena rumornya Jamur Immortal adalah makhluk yang sangat amat kuat, ujar dari orang tua putih. "Oh, oke, baiklah, aku mengerti," sambut dari Jun. Dan aku juga tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi mendengar kalau mereka ingin melahap dirinya membuat jamur ini dia pun kesal, dan dia tidak terima ketika orang-orang ini datang ternyata ingin menangkap dirinya pula. Dan dia kini memancarkan energi yang sungguh sangat kuat, aura yang sangat-sangat kuat, aura yang benar-benar mendominasi. Dan melihat tekanan gila yang diberikan oleh jamur itu membuat mereka semua pun langsung keringat dingin. Tapi tidak dengan Jun. Di sini Jun dia pun menjentikan jarinya dan menapuk jamur biru itu hanya dalam satu gerakan. Dan tentunya melihat Jamur Immortal ditepuk dengan cukup kuat tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Bagi para Medicine King ini mereka semua pun kaget ketika mereka mendengar dan melihat Jamur Immortal ternyata semudah itu dapat ditaklukkan oleh Jun. Dan hal itu pun juga berlaku kepada para orang-orang ini. Mereka juga bingung bagaimana bisa Jun melakukan gila, ujar dari orang-orang ini. Dan untuk Xiaohong dia juga sama, dia gak menyangka kalau ternyata Jun memiliki kekuatan yang sangat gila seperti ini, bahkan ketika ada di dalam pembatas yang seperti ini, ujar dari Xiaohong. Dan Xiaohong dia juga berpikir, kankah ada sebuah penghalang di tempat ini hingga menahan semua tingkat kultivasi yang dimiliki oleh orang-orang? Tapi kenapa Jun dia memiliki kekuatan yang seolah-olah tidak tertahan? Ujar dari Xiaohong. Dan di sini Xiaohong dia juga tahu siapapun yang masuk ke dalam tempat ini maka semua level mereka akan ditahan di tingkatan yang sama. Tapi kenapa Jun dia masih dapat bertahan? Dan itu membuat Xiaohong dia tahu kemungkinan saja ini semua dapat terjadi karena Jun dia memiliki level kultivasi yang kurang lebih setara dengan pemilik tempat ini. Atau jangan-jangan kekuatan yang dimiliki oleh Jun lebih kuat daripada pemilik tempat ini. Hanya dengan seperti itulah maka Jun dapat membatalkan aturan yang ada di tempat ini, pikir dari Xiaohong. Dan dengan seperti itu membuat Xiaohong dia pun tahu kalau dia tidak mungkin memiliki sebuah kesempatan untuk dapat lepas dari cengkraman Jun. Dengan cara seperti ini aku tidak punya kesempatan untuk lepas dari dirinya, ujar dari Xiaohong. Namun melihat Xiaohong yang dari tadi menggerutu membuat Xiaoli dia pun bertanya, "Senior, ada apa?"
Kenapa kau keringat dingin? Ujar dari Xiaohong. Cih, diam. Ujar dari Xiaohong yang kesal. Sedangkan untuk si botak di sini dia pun bingung dan dia juga kaget dengan kemampuan gila yang dimiliki oleh Jun. Bahkan dia juga berpikir kalau serangan yang sebelumnya telah diberikan oleh Jun kepada dirinya tidaklah sekuat ini. Justru ini jauh lebih kuat dari apa yang sebelumnya terjadi, hingga membuat orang tua ini dia benar berpikir jangan-jangan orang ini gila. Ujar dari orang tua ini. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dimana di part lanjutannya, di spoilernya, Jun akan menghadapi jamur itu dengan cukup serius. Tapi ya memang kalau dari gambarnya sih nggak serius-serius banget ya. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan jika ada banyak noise tolong dimaklumi aja, soalnya masjid lagi ngaji. Bukan ngaji sih, kayak ceramah-ceramah gitu. Soalnya udah dimulai ini gotong royong dan gue harus gak tau lah gue ikut gotong royong nggak ya. Sebenarnya malas tapi ya gimana lagi kan, warga gitu. Yaudahlah, yuk kita selesaikan dulu. Itu aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.